Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang analisa proses pengujian mesin pengering menggunakan metode spray drying dengan campuran materi 20%. Yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang. Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pengolahan dan pengawatan bahan makanan memiliki hubungan yang sama terhadap pemenuhan gizi masyarakat. Maka tidak heran jika semua negara, baik negara maju maupun berkembang, selalu berusaha untuk menyediakan suplai pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Salah satunya dengan melakukan berbagai cara pengolahan dan pengangkatan pangan yang dapat memberikan perlindungan terhadap bahan pangan yang akan dikonsumsi. Yang pertama, saya akan membahas tentang identifikasi masalah. Yang pertama yaitu bagaimanakah kemampuan optimum mesin spray drying counter current dalam pengeringan liter per jam larutan maltodextrin. Yang kedua, berapakah laju produk yang dihasilkan dalam pengeringan maltodextrin pada mesin spray drying counter current. Yang ketiga, berapakah daya yang dibutuhkan dalam proses pengeringan maltodextrin pada mesin spray drying counter current. Yang kedua, pembatasan masalah. Yang pertama, itu mesin yang digunakan adalah mesin pengering spray drying yang digunakan pada penelitian sebelumnya. Yang kedua, larutan maltodextrin yang digunakan adalah larutan yang dibuat secara manual. 3. Temperatur pengujian adalah 100 derajat, 120 derajat, 140 derajat, 160 derajat Celcius, dan 180 derajat Celcius. Yang keempat, yaitu rasio kelembapan dan laju udara dijadikan variabel tetap. Selanjutnya, perumusan masalah. Yang pertama, yaitu bagaimanakah kinerja alat spray drying counter current dalam proses pengeringan larutan maltodextrin. Selanjutnya, ujian penelitian. Yang pertama, mengetahui kemampuan mesin pengering spray drying aliran lawan arah dalam mengeringkan larutan maltodextrin. Yang kedua, mengetahui laju produk optimal pada pengeringan maltodextrin dengan beberapa variasi rasio kelembapan dan temperatur udara pengering. Yang ketiga, mengetahui konsumsi daya dan efisiensi yang dipergunakan dalam proses pengeringan maltodextrin dan membandingkan dengan perhitungan pada penelitian sebelumnya pada mesin spray drying lawan arah. Selanjutnya teori. Yang pertama, pengertian pengeringan. Pengeringan merupakan suatu proses pemisahan sebagian besar air dari bahan dalam bentuk evaporasi maupun sublimasi sebagai hasil dari penyerapan panas. Pengeringan suatu bahan yang dilakukan dengan tujuan memperpanjang daya simpan produk, mengurangi volume dan berat produk. Proses pengeringan pada bahan di mana udara panas dialirkan dapat dianggap sebagai proses adiabatik. Panas yang dibutuhkan untuk penguapan air bahan hanya diberikan oleh udara pengering ketika udara pengering menembus bahan basah sebagai panas sensibel. Udara pengering diubah menjadi panas laten sehingga menghasilkan uap air. Selanjutnya, klarifikasi pengeringan. Pengeringan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pengeringan batch dan pengeringan kontinu. Pengeringan batch merupakan jenis pengeringan di mana bahan yang akan dikeringkan dimasukkan ke dalam alat pengering dan didiamkan selama waktu yang ditentukan. Pengeringan kontinu adalah pengeringan di mana bahan basah masuk dan bahan kering setelah proses pengeringan keluar dari alat pengeringan secara sinambung. Selanjutnya, jika ditinjau dari kondisi fisik yang digunakan untuk memberikan panas pada sistem dan pengindap uap air, proses pengeringan dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, pengeringan kontak langsung, menggunakan udara panas sebagai medium pengering pada tekanan atmosferik. Pada proses ini, uap yang terbentuk terbawa oleh udara. 2. Pengeringan vakum, menggunakan logam yang sebagai medium pengontak panas atau menggunakan efek radiasi. Pada proses ini, penguapan air berlangsung dengan cepat pada tekanan rendah. Yang ketiga, pengeringan beku, pengeringan yang melibatkan proses sublimasi air dari suatu material beku.
Ya, ini selanjutnya persamaan kesetimbangan energi. Yaitu pada proses pengeringan terjadi perpindahan energi dari udara panas ke dalam bahan. Persamaan kesetimbangan energi dapat dijelaskan dengan hukum kekekalan energi seperti berikut. Yaitu energi masuk sistem sama dengan energi keluar sistem. Dengan persamaan M dot A kali H in plus M dot P plus H P in. Sama dengan M dot A kali H out plus M dot P kali H out plus Q. Selanjutnya persamaan ketimbangan massa. Persamaan perpindahan massa mendeskripsikan terjadinya perpindahan massa air pada bahan menjadi massa air dalam udara selama terjadi proses pengeringan. Massa air yang masuk sama dengan massa air yang keluar sehingga dapat dituliskan dengan persamaan berikut. Massa masuk sama dengan massa keluar. Dengan persamaan M dot A kali W A in plus M dot P kali WDB sama dengan M dot A kali W A out plus M dot P kali WDP. Yang berikutnya percampuran udara panas dan droplet pada spray dryer. Percampuran antara udara pengering dengan droplet merupakan hal yang penting pada rancangan spray dryer. Percampuran ini terjadi karena arah aliran antara droplet dan udara pengering. Arah aliran antara droplet dan udara pengering terdiri dari yang pertama counter current flow dryer, yaitu aliran udara pengering dan droplet terjadi berlawanan arah, yaitu udara pengering dialirkan dari bawah ruang pengering berlawanan arah dengan droplet yang disemprotkan oleh atomizer. Pengeringan lawan arah digunakan untuk memproduksi non-sensitif material dan menawarkan efisiensi yang tinggal dan waktu pencapaian yang singkat. Aliran sesearah biasanya digunakan pada produksi kini di mana temperatur yang tinggi pada pemasukan udara dimanfaatkan. Udara panas masuk pada bagian bawah silinder ruang pengering dan ditarik keluar dari bagian atas ruang pengering. Selanjutnya, proses perpindahan panas. Bila dalam suatu sistem terdapat gradien suhu atau bila dua buah benda yang suhunya berbeda dalam kata termal, maka panas akan mengalir dari benda yang suhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah atau akan terjadi perpindahan energi. Lalu proses perpindahan panas yang terjadi pada spray dryer adalah perpindahan panas konveksi. Perpindahan panas konveksi adalah perpindahan energi panas antara permukaan solid dan fluida atau sebaliknya sebagai akibat dari gerakan fluida. Pada umumnya perpindahan panas konveksi dinyatakan dengan hukum pendinginan Newton dengan persamaan Q sama dengan H kali A kali delta T. Selanjutnya alat ukur spray drying yaitu manometer U, fungsinya untuk mengukur debit udara. Termokouple mengukur temperatur udara di dalam ruang pengering. Maltodextrin sudah digunakan secara luas pada industri makanan dengan berbagai macam keuntungan yang diberikan seperti daya larut yang tinggi terutama pada air dingin, membentuk cairan koloid bila dipanaskan, mempunyai kemampuan sebagai perekat. Yang kedua, tidak memiliki warna, tidak memiliki rasa, membentuk sifat hygroskopos yang rendah dan sifat browning yang rendah. 3. Maltodextrin memiliki massa jenis 1,581 kg per meter kubik dengan spesifikasi panas 1,5 kJ. Ya, ini selanjutnya metodologi penelitian. Penelitian dilakukan di Laboratorium Perancangan Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Nah, ini proses pengujian. Prosedur pengujian pada penelitian ini ditentukan sebagai berikut, yaitu penelitian dilakukan setiap hari, aktif perkuliahan dengan jam operasional mesin 8 jam, lab otomotif Universitas Negeri Jakarta. Kedua, indikator temperatur pada penelitian ditentukan pada beberapa titik pada proses aliran udara pada proses pengeringan. Hasil pengeringan pada produk pangan ini didefinisikan
dengan kriteria wujud visual. Penggunaan daya pada pengeringan dicatat menggunakan power meter. Bahan masuk yang digunakan adalah larutan maltodextrin. Ya, ini selanjutnya spesifikasi alat pengering metode semprot. Yang pertama ada heater. Yang dipakai itu jenis heater U spiral dengan 220 volt dengan daya 2000 watt per satu heater. Yang kedua ada blower udara, itu dengan spesifikasi centrifan dengan diameter 2,7 meter kubik dengan 2,7 meter kubik per menit dengan daya 350 watt. Berikutnya termometer, itu menggunakan satu unit analog termometer dengan range 10 sampai 12 derajat Celcius. Yang kedua itu menggunakan 2 unit digital termometer dengan range 25 sampai 110 derajat Celcius. Yang berikutnya itu pressure tank dengan maksimal tekanannya sebesar 15 bar. Lalu nozzle menggunakan mix nozzle dengan diameter 0,2 mm dengan range tekanannya 2 sampai 10 bar debit alirannya. Terus pressure gauge itu dengan menggunakan analog indikator dengan diameter 1 inci dengan range-nya 0 sampai 15 bar. Berikutnya water regulator dengan range pressure-nya 2 sampai 15 bar. Lalu kedua silo ruang pengering itu menggunakan stainless steel 304 dengan diameter 40 cm dengan tinggi 2,5 meter, tebal 0,4 mm. Pompa kompresornya, berikutnya pompa kompresor dengan kapasitasnya dengan 105 liter per menit. Berikutnya pressure switch, yaitu analog indikator dengan diameter setengah inci dengan range-nya 0 sampai 25 bar. Ya, ini skema diagram aliran pengujiannya. Nah, ini perhitungan daya untuk mengeringkan produk menggunakan persamaan kerja masak. Ya, ini saya mendapatkan persamaan ini dari penelitian sebelumnya untuk mengetahui berapa daya yang dibutuhkan untuk proses pengeringan. Ini dayanya ketahuan sebesar 439,005 watt. Nah, ini langkah-langkah pengambilan data, itu pertama cara pengambilan data secara aktual pada proses. Yang kedua, cara pengambilan data memanaskan mesin atau ruang silo. 3, cara pengambilan data mengukur daya operasional mesin. Yang 4, cara pengambilan data sampel produk. 5, cara pengambilan data efisiensi produk. Nah, ini ada hasil dari pengujiannya, yaitu yang pertama hasil rata-rata operasi mesin di mana suhu 90 derajat sampai 110 derajat Celcius membutuhkan waktu 16,08 menit per hour. Dengan operasi heater aktualnya yang didapat itu 536 watt per hour. Sedangkan untuk suhu tertingginya 180 derajat Celcius mendapatkan waktu 60 menit per hour. Dengan operasi heaternya secara aktual didapatkan 2000 watt per hour. Selanjutnya hasil pengujian kinerja heater dan visual. Hasil produk untuk suhu 110 pada suhu 90 derajat sampai 110 derajat dengan status heater tidak selalu menyala. Hasil dari produknya adalah masih basah. Sedangkan untuk di suhu maksimalnya 180 derajat dengan status heaternya menyala terus, produk yang dihasilkan adalah kering. Berikutnya hasil pengujian efisiensi produk. Pada tabel berikut, di mana udara panas yang dimasukkan 160 derajat Celcius dengan hasil 133,07 gram per hour. Sedangkan untuk suhu maksimalnya yaitu 180 derajat
adalah 154,33 gram per hour. Hasil pengujian 1 hari bekerja atau 8 jam kerja, yaitu di mana suhu 160 derajat dengan hasil 102,79 gram dan di suhu 180 derajat Celcius dengan hasil 104,69 gram. Ya, kesimpulannya, yang pertama, hasil pengujian rata operasi mesin di mana suhu terendah derajat Celcius membutuhkan waktu 16,08 menit per hour dan di suhu tertingginya 180 derajat Celcius dibutuhkan waktu 60 menit per hour. Yang kedua, hasil pengujian pengeringan larutan hasil terbaik jadi pada suhu 160 derajat Celcius dan 180 derajat Celcius, sedangkan pada suhu di bawahnya proses pengeringan menghasilkan produk yang masih basah atau lengket. Yang ketiga, hasil pengujian mendapatkan hasil pada suhu 160 derajat Celcius kan hasil 137,07 gram per hour dan pada suhu 180 derajat Celcius mendapatkan hasil 154,33 gram per hour. Berikutnya, hasil pengujian 1 hari atau 8 jam kerja menghasilkan produk kering pada temperatur udara yang dimasukkan 160 derajat Celcius dengan hasil 102,79 gram, sedangkan untuk suhu 180 derajat dengan hasil 104,69 gram. Ya, sekian dari saya. Bila ada salah-salah kata atau kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.